Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem eBusiness pada kedai kopi Janji Jiwa. Dan di sini saya dan kelompok saya di kelas 19505 dengan beranggotakan Reza Ferdiansyah dengan NIM 19249 dan Andika, kebetulan saya sendiri dengan NIM 19282, dan Abdul Azmi Maulana Sitorus dengan NIM 19214. Selanjutnya ada Pramudia Gilang Pamungkas dengan NIM 19227 dan Muhammad Lutfi Fuadi dengan NIM 19217. Dan di sini ada latar belakang eBusiness. eBusiness adalah kegiatan mengelola bisnis di internet yang terkait dengan pembelian, penjualan, pelayanan terhadap konsumen, dan kolaborasi antar rekan bisnis. Istilah eBusiness pertama kali digunakan salah satunya oleh IBM pada tahun 1997. eBusiness dapat juga sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi, individu, oleh pihak-pihak terkait untuk mengelola proses bisnis utama sehingga dapat memberikan keuntungan berupa keamanan, fleksibilitas, integrasi, optimasi, dan efisiensi, peningkatan produktivitas dan profit. Next. Dan di sini ada latar belakang perusahaan. Kopi Janji Jiwa pertama kali didirikan pada 20 Juni 2018. Dan pada tahun 2019 mereka berhasil memecahkan rekor muri dengan membuka 700 gerai baru di 50 kota berbeda. Kopi Janji Jiwa memiliki tagline kopi dari hati. Hal tersebut sejalan dengan misi mereka, yaitu untuk memperkenalkan biji kopi lokasi asli Indonesia. Pendiri Kopi Janji Jiwa ialah Billy Kurniawan. Pertama kali mendirikan brandnya pada tahun 2018 di ITC Kuningan. Lalu lama-kelamaan Janji Jiwa pun mulai melebarkan sayapnya dan membuka banyak gerai lain di beberapa kota di wilayah Jabodetabek hingga Papua. Next. Dan selanjutnya untuk ini dilanjutkan oleh teman saya dengan Reza Ferdiansyah. Selanjutnya ada bisnis di Indonesia semakin hari semakin berkembang pesat. Contohnya dalam bidang kuliner yang semakin banyak ditemukan di sekitar kita berbagai kreasi makanan dan minuman. Konsumen di Indonesia pun selalu ingin mencari hal-hal yang menarik. Salah satunya kebiasaan minum kopi yang memang sudah ada sejak lama, namun baru-baru ini bisnis kopi sedang menjamur di Indonesia. Mulai banyak kedai-kedai kopi baru yang bermunculan. Uniknya mereka tidak hanya menyajikan kopi seperti kopi-kopi yang dijual di warung, melainkan kopi dengan kreasi kopi kekinian, sehingga pertumbuhan kedai kopi modern ini melonjak tinggi dan menjamur di berbagai daerah, diantaranya adalah Janji Jiwa. Setelah berhasil membuka outlet pertamanya pada pertengahan tahun 2018, brand kopi Janji Jiwa terus berkembang pesat dari hari ke hari. Hingga saat ini Janji Jiwa telah membuka lebih dari 900 outlet di lebih dari 100 kota dan berhasil menjual lebih dari 20 juta cup kopi kepada para pecinta kopi di seluruh Indonesia. Seiring perkembangan merek Janji Jiwa di bawah naungan Jiwa Group, mereka pun mulai melebarkan usahanya ke bidang makanan ringan. Janji Jiwa juga menyediakan makanan berat. Mereka berkolaborasi dengan William Gozali atau kerap disapa Will Goz untuk meluncurkan Jiwa Toast. Jiwa Toast adalah merek roti toast mempermudah para penggemarnya untuk menikmati Jiwa Toast sambil beraktivitas dan tetap memberikan sajian fresh ketika sampai di tempat tujuan. Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh Lutfi Fuadi.
Penerapan e-business pada janji jiwa. Kegiatan e-business dapat dilakukan dalam beberapa model, misalnya business to consumer B2C, business to business B2B, dan business to education B2E. Sistem e-business pada kopi janji jiwa yang akan dianalisis adalah e-business model B2C, B2C, dan B2B. Dalam hal ini, unit usaha berusaha memberi kemudahan bagi konsumen untuk mengakses atau mengetahui tentang unit usaha yang dimaksud. Tidak hanya konsumen, namun juga pihak-pihak lain dapat memanfaatkan sistem ini seperti para partnership. B2C, menjembatani aktivitas antar organisasi dengan para konsumen serta pihak yang berkepentingan lainnya. Salah satu cara yang ditempuh dalam menerapkan e-bisnis adalah dengan memanfaatkan media jaringan dan komunikasi. Kopi Janji Jiwa telah menyiapkan situs atau website tentang usaha di internet yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Next. Penerapan situs ini dengan citra unit usaha dan merupakan salah satu cara yang dilakukan unit usaha untuk lebih dikenal oleh khalayak banyak, baik produk maupun unit usaha itu sendiri. Salah satu bentuk e-bisnis dalam hal promosi melalui situs tersebut, banyak informasi yang dapat diperoleh. Berikut beberapa item yang dapat dimanfaatkan. 1. Item for partnership. Item ini menyediakan informasi kepada calon partnership untuk dapat mengetahui info mengenai lokasi untuk mengajukan kemitraan dengan Janji Jiwa melalui lokasi partnership yang berada di outlet Jalan Kadoya Raya nomor 2 Jakarta Barat. Lalu, Janji Jiwa juga menyediakan form untuk para calon partnership untuk bisa melakukan perjanjian kemitraan. Next. 2. Item for customer. Item ini menyediakan ragam produk yang dapat dikonsumsi oleh konsumen. Berikut kelebihan-kelebihan dari produk tersebut, sehingga para konsumen dapat mengetahui keunggulan produk-produk tersebut. Melalui situs ini, konsumen semakin dapat mengenal produk-produk yang ditawarkan, kemudian mengetahui lebih dalam mengenai keunggulan-keunggulan yang dimiliki produk tersebut. Dapat dikatakan pula situs ini menjadi sarana promosi terhadap konsumen. Ketika konsumen mengetahui keunggulan yang dimiliki oleh produk tertentu, mereka mulai berpikir untuk berpindah menggunakan produk tersebut. Selanjutnya dilanjut oleh Pramudia. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu item for job seeker. Para pencari kerja dapat juga mengetahui informasi mengenai lowongan pekerjaan yang dibutuhkan melalui situs resmi Janji Jiwa. Dengan adanya perluasan audit jiwa di berbagai kota, hal ini sangat membuka lapangan kerja baru sehingga membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Manfaat dan keuntungannya. 1. Lebih dikenalnya Kopi Janji Jiwa ini di kalangan masyarakat. Yang kedua, adanya peningkatan citra Kopi Janji Jiwa di mata pasar. Yang ketiga, terbukanya kesempatan untuk memperoleh partnership lain selain meningkatkan kepercayaan partnership lama. Yang keempat, perusahaan dapat menyampaikan berbagai informasi kepada semua pihak yang berkepentingan dengan cepat, tepat, dan efisien. Perusahaan dapat membantu mengurangi angka pengangguran dikarenakan adanya perluasan outlet yang akan membutuhkan pekerja. Kemudian, yang pertama, adanya penambahan biaya operasional untuk menjalankan teknologi ini. 2. Dapat terjadinya miscommunication antara manajemen dan partnership akibat kurangnya hubungan secara langsung. Yang ketiga, jika terjadi kesalahan yang telah dimuat di media ini, akan sulit untuk memperbaikinya. Karena hal ini dengan
dapat tersebar kepada setiap pembaca. Next. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.